Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama berniat. Dengan niat sengaja aku hadir di majelis maulid ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita hormati, kita muliakan ma'asyiral habaib, para alim ulama, tuan-tuan guru, para imam, para khatib, pengurus fardu kifayah, guru-guru ngaji, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, wabil khusus pengurus Masjid Al-Huda, panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang tua kami yang kami muliakan, Pak Haji Romulawi, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, serta para guru-guru kita semua. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama dapat bersilaturahim dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak berkumpul malam ini, Bapak Ibu. Adanya kita silaturahim seperti ini, alhamdulillah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim yang nilainya luar biasa. Jadi di majelis maulid ini pertama yang kita dapat silaturahim. Silaturahim itu bahkan diingatkan oleh Rasulullah. Kalau seumpama kata Rasulullah dalam satu majelis, pernah Nabi dalam satu majelis ada salah seorang sahabat yang memutuskan tali silaturahim, sehingga kata Rasulullah, Allah tidak akan mau menurunkan rahmatnya kalau di dalam majelis ini ada orang yang memutuskan tali silaturahim, Bu. Jadi kalau ada di antara kita ini memutuskan tali silaturahim, Allah tak mau menurunkan rahmat. Jadi ada orang keluar, salah seorang pemuda ngagak mak mudanya. Setelah itu dia minta maaf dengan mak mudanya, dia balik lagi. Ya Rasulullah, aku udah minta maaf dengan mak muda aku dah. Maka kata Rasulullah, rahmat pun Allah turunkan pada majelis seperti ini, Bu, Pak. Ini malam hari ini, Bu, kita sama-sama dapat silaturahim. Cuman kata ulama, kalau bersilaturahim ini tak usah terlalu sering benar. Pancak benar tu, sering benar. Tiap malam malah dia ya terus. Kata ulama, zuribban tazdad hubban. Kalau mau bersilaturahim itu jaga jaraknya. Jangan terlalu sering. Ya seminggu sekali, sebulan sekali, apalagi setahun sekali itu lain. Kasih sayangnya itu lain, beda. Orang yang tiap malam ke rumah kita dengan yang setahun sekali itu beda tuh. Yang tiap malam tuh kadang tak membuatkan dia air tak kuasa rasa. Mana muka dia ya terus. Tak boleh jatuh gitu sampai maghrib, Assalamualaikum. Dia lagi ni. Nak buatkan dia air tak kuasa. Ini bukan silaturahim, ini nak ngapiskan air kopi kawan. Jadi jaga jarak. Tak selalu rapat benar, sering zurriban tasdad hubban. Di silaturahim tu ya di jarak. Beda dengan pelayanan kita, kalau ada saudara kita baru setahun sekali baru datang, lain tu. Ya, macam saya ya, setahun lebih dah baru sampai sini. Oh macam-macam, ada ikan bakar, macam-macam semuanya. Siap ni. Cubalah saya tiap malam datang, mana nak bakarkan ikan, nak buatkan air tak kuasa. Silaturahim kita ni, Bu, Pak. Ya. Dah setahun lebih sini. Kawan-kawan kita dari Intikong ni ada dekat batas ni. Lama tak ketemu kawan-kawan di Intikong. Semenjak inilah ni kena penyakit corona.
Corona tuh penyakit orang Bugis. Ada orang Bugis ini Bu, Pak. Nah, kalau ada orang Bugis tuh tahu dia corona tuh. Corona kata dia. Situlah kata dia. Masuk Bugis corona. Jadi mudah-mudahanlah berkah kita berkumpul malam ini. Balak bencana semua diangkat Allah Subhanahu wa taala. Selama kata Rasulullah, kata Allah di dalam hadis qudsinya, kalau dalam satu kampung itu ada masih mau orang yang memakmurkan masjid, maka balak akan ditunda Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi semakin balak turun, Bu, Pak, semakin penuhkan masjid. Jangan terbalik. Makin balak turun, makin kosong masjid. Terbalik, Bu. Model orang beranak tu nyusang. Enggak? Seharusnya makin balak turun, penuhkan masjid. Orang ke masjid tu, Bu, Pak, bukan lagi cuci tangan dah. Ya. Kita ke masjid ni, Pak, bukan lagi cuci tangan, berwuduk. Ya, tak? Ada anggota wuduk yang kita basuh, tangan kita basuh, muka kita basuh, kaki kita basuh. Bukan lagi berwuduk, bahkan ada yang mandi ke masjid ni. Ya. Jadi dulu belum ada corona ni, Pak, Bu, Rasulullah dah mengingatkan dah. Sering kata Rasulullah, awak kalau bangun tidur cuci tangan. Pesan Nabi memang dah. Cuma kita kita hiraukan. Ujung-ujung balak Allah turunkan baru nak bersibuk cuci tangan. Sikit-sikit cuci tangan, sikit-sikit cuci tangan. Dulu kalau kita nak naik ke rumah orang, bertamu ke rumah orang, cuci kaki, Pak. Sekarang dunia terbalik dah. Nak naik ke rumah orang, cuci tangan sekarang, terbalik. Dulu kalau di kampung-kampung tu, mungkin karena jalan becek, cuci kaki kita naik ke rumah orang tu. Sekarang cuci tangan dah. Tapi alhamdulillah ni sekarang agak alhamdulillah ya. Berkurang. Kita ditegur Allah, Pak. Kita ditegur Allah, Bu. Mungkin dulu lupa kita mensyukuri nikmat Allah, Pak, Bu. Makanan yang kita makan jangan kadang mensyukuri bismillah pun kadang tak terbaca. Sehingga Allah tegur. Selama ini kita tidak syukuri nikmat makan, Allah tegur, hilangkan rasa makan di mulut kita tu. Tak ada terasa. Hamba semua. Orang kena gitu kan? Nak merasa tak bisa bedakan mana pedas, mana masam, mana tak bisa bedakan. Hamba terus. Yang kedua, bau. Hilang bau. Tak bisa bedakan mana belacan, mana minyak wangi tu tak bisa bedakan. Mungkin Allah tegur kita, Pak, Bu. Makanya kata Rasulullah, nikmatani, dua nikmat kata Rasulullah yang banyak dilalaikan manusia. Kalau yang pertama nikmat sehat kata Rasulullah, banyak yang melupakannya. Maka Allah kasih penyakit supaya kita ingat. Orang tu kan kadang, Bu, Pak, waktu dia sehat dia jarang nak ingat Allah, nak nyebut Allah tu jarang lah. Tapi begitu sakit, Bu, malah Allah yang sebutnya. Allah kata dia waktu sakit tu. Allah, kadang bercampur dengan mak apa? Allah mak kata dia. Tobat aku ya Allah. Tobat ya Allah, tobat. Kalau kau baikkan aku ni ya Allah, aku makmurkan masjid, turun aku ke masjid ya Allah. Kata dia waktu sakit tu. Sehat 2-3 hari sih ke masjid, habis itu hilang lagi. Bertebiat lagi dia, Bapak Ibu. Manusia dah seperti itu dah. Di tengah laut, Pak, gelombang besar, hujan lebat, hampir nak tenggelam dia punya kapal. Saking mendesaknya dia minta dengan Allah, ya Allah, tolong kau berhentikan hujan ya Allah. Ombak yang besar ini kau tenangkan ya Allah. Aku berniat ya Allah, nanti kalau kau selamatkan aku sampai ke rumah, aku akan memotong sapi ya Allah. Sapi nak dipotong apa? Dia nak berniat tadi itu. Tenang, Bu, gelombang. Angin selesai, hujan tak ada, tenang gelombang. Begitu nak sampai di pelabuhan, baru sampai di muara tongkat tu, berubah niatnya. Ya Allah, boleh tak ganti dengan kambing ya Allah. Awal sapi tadi tu, karena merasa nak selamat dah, masuk muara jongkat nak kota Pontianak dah, berubah. Boleh tak kambing ya Allah, makin kecil. Sampai di pelabuhan, boleh tak ayam ya Allah. Begitu sampai di pelabuhan, turun dari kapal. Ya Allah, di rumah macam mana telur ayam ya Allah. Manusia, Pak. Kalau lagi ada kepengennya, oh luar biasa ini, Pak. Kita alhamdulillah, wabak bencana ini hikmah
bagi kita, teguran Pak bagi kita. Ya. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah. Ayo, kata Allah, cepat-cepat bertaubat. Ya. Allah panggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Bu, Pak, lihat Bu, kasih sayangnya Allah kepada kita nih Bu, Pak. Wahai hamba-hambaku, kata Allah. Siapa yang hamba-hambaku tuh? Orang-orang yang melampaui batas, Pak. Orang-orang yang bergumuran dosa, yang belonggok dosanya, Allah masih akui, wahai hamba-hambaku. Bukan yang ahli ibadah, ahli taat, bukan. Yang belonggok dosanya masih Allah akui, masih Allah panggil, wahai hamba-hambaku. Orang tua sayang dengan anak, Pak. Tapi biasa kita dengar, pernah kita dengar, saking geramnya orang tua dengan gerak anaknya, kadang tak diakui. Kau bukan lagi anakku, kata dia. Ya. Kau bukan lagi anak aku. Kenapa? Saking geramnya kelakuan anaknya, Pak. Tapi Allah tak ada, Bu, Pak. Allah tidak, Pak. Sebelonggok apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, kalau kita mau kembali ke Allah, lau alimtumul khataya hatta tablughas sama thumma nadimtum lataballahu alaikum, kata Rasulullah. Seandainya, kata Rasulullah, langit bumi penuh dengan dosa kita, Bu, tak ada dosa orang lain, dosa kita ya. Saking banyaknya dosa kita, penuh langit bumi. Tapi kita mau bertaubat kepada Allah, semuanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal betul-betul bertobat. Jangan tobat-tobat ibu hamil. Nak beranak ya ditobat. Allah, tobat aku nak beranak, inilah yang tak akhir. 8-7 bulan bunting lagi. Nak beranak tobat. Allah, tobat aku nak beranak, inilah yang tak akhir, kata dia. Yang tak akhir, kata dia. 8-7 bulan buntek kowak-kowak lagi, Bu. Aduh. Malam ini kita senang-senang ya, Bu, Pak. Karena kelahiran Rasulullah, ulang tahunnya Nabi. Ya, jadi kalau hadir di majelis Maulid tuh kita harus senang. Jadi kalau hadir di Maulid nih, kalau kita hadir di majelis Maulid malah berkerut ya kening nih. Ah, tak can. Jadi kita hadir Maulid nih, kita senang-senang hati kita, Pak, gembira kita. Karena kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak ada di dunia ini. Ya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadhil aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, seluruh alam semesta tidak Allah ciptakan. Ya. Jadi adanya kita nih, Pak, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini nih ya kita bergembira lah. Ya, orang hadir ulang tahun tuh, tengoklah kalau ada anak-anak kita diundang kawan ulang tahun tuh. Mana ada muka sedih, semua gembira semua. Semua bersenang-senang. Ya. Begitu gak ulang tahunnya Rasulullah? Bersenang-senanglah hati kita. Jangan berkerut kan ini. Kawan nak nego pun ngeri gak rasanya. Senangkan hati kita, Bu, Pak. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan, taufik dan hidayah, pertolongan, sehingga sampai akhir nafas mati dalam keadaan iman yang sempurna, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Bu, Pak, ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah berupa hujan. Maka Nabi berdoa kalau setiap hujan turun, Nabi berdoa, ya Allah, mudah-mudahanlah hujan ini bermanfaat. Ya. Karena setiap hujan itu ada malaikat yang Allah kirimkan. Ya. Malaikat tahu, Pak, seumpama seluruh dunia ini Allah turunkan hujan, malaikat tahu jumlah berapa titik hujan yang Allah turunkan pada saat itu. Tapi malaikat tak tahu berapa jumlah pahalanya kalau ada umat Nabi bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hebatnya salawat. Dia tak tahu jumlah saking banyaknya tuh. Kalau seluruh dunia ini hujan, dia tahu jumlahnya. Tapi kalau ada umat Nabi yang bersalawat dengan hadirnya hadir ke Rasulullah, malaikat tak tahu. Alhamdulillah lah kita dikasih hujan, bersyukur. Manusia itu kadang begitulah, Bu. Yatamannal mar'u fi sayfis syita. Manusia itu berangan-angan kalau dikasih musim panas, berkalut minta musim hujan.
Idza jaa asyita angkara. Tapi kalau kasih musim hujan pun berkalut gak masih. Kasih panas, ya Allah panas hari ini. Bila ya hujan hari? Kasih hujan, malah hujan ya hari ini. Ujung-ujungnya disertakan hujan gak, panas gak? Hujan panas. Oh, takut pula dengan hantu hujan panas. Berebut dan cari rumput nak nyelitkan telinga sini. Tak tahu saya orang balai ni masih tak gitu tu. Masih, astagfirullah. Itu zaman jahiliyah dulu tu. Berebut cari rumput nyelitkan telinga sini. Tak ada boleh sama rumput. Tak boleh sama. Ngapa ke tak boleh sama tu ya? Marah dia kalau sama rumputnya. Kau carilah rumput lain kata dia. Padahal Nabi udah ngasihkan doa bu pak, udah ngasihkan wirid. Tadi udah ketua panitia so ngasih wirid. Nah, ini doa Rasulullah nih. Pertama wirid yang dikasihkan Rasulullah, kata Nabi kalau setiap keluar rumah baca 3 macam ya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. 3 macam ya bu pak. Insyaallah semuanya hafal kalimat ini. Pendek. Rasulullah kalau ngisikan amalan tu ya tak mau panjang-panjang karena Nabi tahu. Yang pendek ya tak terbaca kata Rasulullah. Yang pendek ya cuman bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, tak terbaca keluar rumah tu. Bacaannya pendek, fadilahnya besar. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang keluar rumah membaca 3 kalimat ini, maka 3 yang dijamin Allah Pak selama kita keluar rumah tu. Yang pertama, wakufita, Allah akan mencukupkan perjalanan kita sampai kita balik ke rumah, tak berkurang sedikit pun. Yang kedua, wahudita, selama kita meninggalkan rumah, perjalanan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wawuqita, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau sudah Allah yang jaga kita bu, satu penyakit pun, satu virus pun, satu yang membahayakan pun tidak akan bisa membahayakan kita. Kenapa? Karena Allah yang menjaga kita bu Pak. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Yakin bu Pak? Karena ini ilmu Nabi. Kita kadang ilmu Nabi tak kurang yakin. Ilmu-ilmu yang meramput tadi itu yang berselit-selit telinga yakin kita. Nah, giliran ilmu Rasulullah kurang keyakinan kita Pak. Ya? Padahal Nabi kalau ngasih amalan tak mau yang kaleng-kaleng, yang mantap-mantap. Ya? Yang mantap-mantapnya lah. Cuman keyakinan kita ya Bu Pak, mintalah dengan Allah. Karena yang punya keyakinan tu Allah. Ya Allah, berikan aku keyakinan yang sekokoh-kokohnya ya Allah, yang sekuat-kuatnya ya Allah. Sehingga kita keluar rumah pun alhamdulillah terbaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nanti balik lagi ke rumah Bu, baca surah Al-Ikhlas kata Rasulullah. Ada sahabat ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah ekonomi aku ni dalam rumah tangga selalu susah. Kalau buka usaha ini bangkrut, buka usaha ini bangkrut, semuanya bangkrut ya Rasulullah. Mana kami ni laki bini malah bertengkar terus. Ekonomi susah. Kata dia, berilah aku amalan ya Rasulullah, beri aku wirid. Kalau aku ngamalkan tu ekonomi aku nyaman, aku laki bini pun aku. Kata Nabi, Bu Pak, awak setiap masuk ke rumah baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Diamalkan itu sahabat, setiap masuk rumah baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Singkat riwayat, datang lagi dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang bukan lagi aku yang kaya ya Rasulullah, bahkan kekayaanku bisa kuberikan dengan tetangga kanan kiriku ya Rasulullah. Jadi amalan kaya Bu Pak, setiap masuk rumah baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Bukan Al-Ikhlas, 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 bukan. Jangan pula begitu balik. Ini mau jelaskan enggak nih? Nanti salah paham begitu balik ke rumah. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Saya pula nanti salahnya ngapa tak jadi amalan tu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. 3 kali bu Pak. Amalan kaya bu. Bila kayanya terserah Allah lah. Yang penting amalkan je tu. Kita ni kok dapat hari ni ngamalkannya, hari ni nak kaya. Terserah Allah lah. Yang penting amalkan je dulu. Nanti sebelum waktunya kaya kita minta kaya, takutnya macam Sa'labah Pak. Sa'labah belum waktunya kaya minta kaya dulu. Padahal waktu dia miskin, Rasulullah solat dia makmum, Rasulullah ngajar dia duduk, tapi tak sabar pengen kaya duluan. Ujung-ujungnya ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Jadi bila kayanya amalkan dia dulu Pak. Ya. Wirid yang pertama, zikir yang pertama, jangan lupa setiap kita keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Masuk ke dalam rumah, bismillahirrahmanirrahim, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, afdal ditambah ayat kursi Pak. Ya. Kalau mau boleh cantiknya lagi, tambah ayat kursi. Bukanlah ayat kursi bukan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Ini ayat kursi, ini ayat yang luar biasa bu Pak. Siapa yang mengamalkan ayat kursi habis solat 5 waktu, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali mati Pak. Orang kalau mengamalkan ayat kursi habis solat 5 waktu selalu dibacanya, tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali mati. Artinya apa? Meninggal surga. Salah satu amalan untuk menerangkan di dalam kubur, ayat kursi habis solat 5 waktu, jangan tinggal Pak. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita sama-sama bergembira, mengagungkan, membesarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak kita besarkan pun bu Pak, Allah sudah membesarkan beliau dah. Bahkan Allah bersumpah malah, la'amruka, demi umurmu ya Muhammad. Bayangkan bu Pak, umur Nabi itu disebut Allah dalam Al-Quran. Umurnya Rasulullah itu disebut Allah dalam Al-Quran, demi umurmu Muhammad. Luar biasa dah Rasulullah itu Pak. Umurnya, dada Nabi disebutkan dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Dada Rasulullah disebut Allah dalam Al-Quran. Jadi anggota tubuh Rasulullah SAW banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran Pak, yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini. Bukan sembarangan Rasulullah, bukan sembarangan Nabi. Beruntung kita dipilih Allah, beruntung kita bu terpilih oleh Allah. Kita kalau nak cerita nyaman, lebih nyaman kita di rumah duduknya, tak ada bersempit-sempit begini, tak ada berpanas-panasan. Tapi kenapa kita duduk di sini bersempit-sempit, tahan berpanas-panasan? Ada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kemudian dah mencintai Rasulullah. Belum kita mencintai Nabi, Nabi dulu sudah mencintai kita. Belum kita mencintai Rasulullah, bu, Rasulullah sudah mencintai kita. Maka Nabi mengatakan, la yu'minu ahalukum, tidak akan sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintainya dari orang tuanya, dari anaknya, wan nasi ajma'in, dari seluruh manusia Pak. Kok bisa seperti itu? Ya enggak? Kenapa kita harus lebih cinta Nabi daripada anak kita? Kenapa lebih cinta Rasulullah kepada orang tua kita? Jawabannya, karena percintaan Rasulullah kepada umatnya melebihi cinta orang tua kepada anak. Kita bu, Pak, kita sayang dengan diri kita ni Pak. Tahan kita berhabis nak merawat diri kita tu, tahan berhabis ratusan ribu, jutaan rupiah kita habiskan harta kita tu nak merawat diri ya tu. Beli ni, beli tu, macam-macam. Polis sini, polis situ, nak merawat diri. Kenapa kita demikian? Karena kita sayang dengan diri kita Pak. Sakit kita berobat, karena kita tak mau sakit, sehat terus. Kenapa? Sayang kita dengan diri kita. Kita sayang dengan diri kita. Anak sayang, orang tua sayang dengan anaknya. Rasulullah lebih dari itu lagi Pak Bu.
Nabi lebih lagi dari itu sayang orang tua kepada anak. Luar biasanya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan berkumpul kita di tempat mulia seperti ini, rumah Allah, masjid ini, mudah-mudahan kita sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjamin, Bu, siapa yang berangkat dari rumah menuju rumah Allah, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allim. Ketika dia berangkat dari rumah menuju rumah Allah, ingin mendengarkan ilmu agama, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, kita sama-sama mendapatkan predikat haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang hadir pada malam hari ini, semuanya sudah mendapatkan predikat haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur itu, kata Nabi, tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hadir pada malam hari ini semuanya haji dah. Cuman tak ada ya orang manggil kita Pak Haji, tak ada ya orang manggil kita Bu Haji, Bu. Tak apa-apalah. Ya, kadang ada kat orang tu buat-buat tak dengar. Ya, tapi haji sini sih tak ada. Begitu dipanggil namanya Pak Burak tak dengar. Tapi kalau ada hajinya, noleh satu badan, ya kata dia. Begitu kata ada haji undangan, begitu undangan kalau tak ada huruf H, macam saya nih, H Usman, tak saya datang. Kalau sumpah Usman ya, tak mau saya datang. Tapi kalau ada H-nya, H Usman, baru saya datang. H itu dua macam, bisa haji, bisa gak hantu. Nah, jangan-jangan kita kena hantu kali itu. Ya. Itu kan panggilan ya Bu Pak. Ya. Yang kita harapkan itu kan mabrurnya. Tapi baik saja kita panggil, menghargai. Karena sekian puluh juta menghabiskan duit, sekian korban waktu ninggalkan keluarga, kita hargailah. Kita sebut titelnya, kita hargai. Ya. Macam Rasulullah tuh. Banyak titel Rasulullah tu, Sayyidina wa Syafi'ina wa Maulana wa macam-macam titel Rasulullah. Sebut sebanyak-banyak titel Nabi yang kita hafal. Jangan disamakan dengan manusia biasa Rasulullah tu. Akmalan nas khalqan wa khuluqan. Sempurnanya manusia Rasulullah tu. Dalam segi penciptaan dan akhlak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sempurna. Ya. Siapa nak melawan Nabi, Bu Pak? Rasulullah kalau buang hajat Pak, qada hajat, ya, baik hajat besar ataupun hajat kecil, itu hajatnya Rasulullah seketika ditelan bumi Pak. Rasulullah ada sahabat, begitu Rasulullah keluar dari kamar mandi, selesai buang hajat, ada sahabat masuk ke kamar mandinya Rasulullah tuh, harumnya luar biasa. Cobalah kita Pak. Ya, kita sumpama antri ni, ada orang buang hajat dalam, kita antri. Mana kita mau masuk dulu? Kita berkipas tok pintu tu. Menghilangkan bau tu. Rasulullah harum dan hajat Rasulullah seketika ditelan bumi, Pak. Iya. Cobalah kita. Apalagi keringatnya Rasulullah. Ya Allah. Ya. Sahabat ada nak nikahkan putrinya. Ya, salah seorang sahabat tu dia nak nikahkan putrinya. Duit tak ada. Maklumlah kamar pengantin nak diwangi-wangikan. Nak beli minyak wangi tak ada berduit. Apa yang dilakukannya Bu? Emaknya ngagak Nabi bawa botol minta keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu digosokkan keringat Nabi di dinding-dinding rumahnya Bu Pak, setiap orang lewat pasti keciuman wangi. Setiap orang lewat wangi, sehingga orang kampung itu mengenal, oh ini rumah wangi. Digelar rumah wangi. Kenapa? Karena setiap lewat wangi terus. Apa yang digosokkan itu? Keringat Nabi. Kok keringat kita Bu? Kita ni pakailah ada minyak wangi, kok tak ada, bengam, bau naga, masam bau. Ya Allah, sekolah ada minyak wangi, ya. Jangan kau sombong kerana Sayyidina Ali karamallahu wajhah hidup di dunia ini.
Sayyidina Ali mengingatkan kita, kau hidup di dunia ini jangan pernah sombong. Karena asalmu, kata Sayyidina Ali, dari nutfah, dari air mani. Mati, kata Sayyidina Ali, kau jadi jifah, jadi bangkai. Kita tu kan kalau mati bangkai, Bu, Pak. Cuman bangkai yang bukan yang najis, ya enggak? Sebenarnya bangkai kita tu, cuman tak ada lah kita udah dimandikan ke bangkai Sanuk tu. Tak mungkin kita ngomong gitu. Udah dikebumikan ke bangkai Sanuk, mana lah jenazah, ya enggak? Cuma bangkai namanya tu. Ya. Apa yang kau sombongkan, kata Sayyidina Ali? Asal kamu dari nutfah air mani, mati kau jadi jifah, jadi bangkai. Yang kau bawa ke sana kemari kulu kilik kata Sayyidina Ali, yang kau bawa apa? Kotoran saja, Pak, Bu. Kita ni kan yang kita bawa najis terusnya dalam perut tu. Pakal tak terkeluar dia. Kok sikit dia terkeluar benda kuning tu dah. Apa nak kita sombongkan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki tu kotoran semua. Ujung rambut apa? Biku apa? Rombe. Ujung kaki biku. Udah tahu busuk masih ke dicium-cium masih. Udah tahu biku tu busuk masih gak tadi. Ya Allah. Tapi Rasulullah, Bu, Pak, keringatnya itu luar biasa. Wangi. Udahlah wangi, obat. Oh. Dan mana ada manusia seperti itu tuh? Keringatnya wangi, obat lagi. Ada salah seorang istri Nabi bernama Sofia tak makan tua. Kenapa? Karena setiap suaminya berkeringat Rasulullah, dia ambil sapu tangan, dia elap keringat suaminya, baru dia elap ke mukanya. Jadi besok boleh ibu praktekkan, Bu. Begitu balik bapak kerja tu, tengah berkeringat-keringat, cepat ambil sapu tangan. Gunyalah, ya Allah, Pak, obat ni, Pak. Baru ibu gunyal ke muka ibu tu. Cium tak seorang? Kok keringat Rasulullah kan wangi. Kok keringat suami macam-macam lah cium ah. Tak perlu kita sombong, Pak, hidup di dunia ini. Manalah Rasulullah nak dikatakan manusia biasa tu yang kita peringati. Umur Rasulullah disebut dalam Al-Quran, dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala. Ya. La'ala itu artinya di atas akhlak yang mulia. Bukan akhlak mulia, di atasnya akhlak mulia. Bayangkan Bapak. Rasulullah di atasnya akhlak mulia. Rasulullah. Bukan lagi sama akhlak mulia, tidak. La'ala, di atasnya akhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Ya. Sempurnanya wajah Rasulullah. Uwais Al-Qarni, Pak, tak pernah ketemu Nabi. Begitu Sayyidina Ali ketemu, begitu Sayyidina Umar ketemu dengan Uwais Al-Qarni, apa kata Uwais? Wahai Umar, wahai Ali, apa yang kau gambarkan tentang Rasulullah itu belum seberapa yang kau ketahui. Hebatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berbicara Rasulullah nih, Pak, tak ada bosan-bosannya, tak ada habis-habisnya, seperti itulah. Ya. Kita kalau ceritakan orang, ada orang yang kita ceritakan, kita kadang ada bosannya. Kadang kita tak kuasa dengarnya, malah itu yang ceritakannya, tak ada cerita orang lain. Nah, ya. Kalau ketemu tak cerita lain ni, pasti dia cerita. Nah, dia gini. Tapi kalau Rasulullah, Pak, semakin kita ceritakan, tak ada bosan-bosannya. Ya. Semakin kita ceritakan, tak ada habis-habisnya. Ya. Nah, makanya luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Sempurnanya makhluk, sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keringatnya, liurnya, obatnya luar biasa, Pak. Kok liur kita, Bu? Siapa nak belinya? Kok liur kita ni masih mahal, liur Walid. Ya, tengok Walid tu. Beli liur dia 10 juta. Beli liur, kok liur kita? Siapa nak belinya? Belilah. Habis dibantal ya. Banyak pulau-pulau dibantal tu. Gantilah, Bu, Pak Seperai. Ini nak lebar ya, ganti seperai. Ya, mana tak banyak pulaunya? Pulau banyak, kepinding banyak. Allah. Tapi nyenyak pula tidur tu. Ya Allah. Padahal bukan tak ada berpahala, kata Rasulullah, Pak, Bu. Setiap Allah ada seorang istri membersihkan kamar tidurnya satu gerakan,
Allah berikan bonus satu taman di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tak ada berpahala tu. Ya, melayani suami tu, bersihkan tempat tidur. Ya. Apabila ada, kata dia, seorang perempuan, seorang isteri bisa membahagiakan suaminya malam Jumaat, sama ibu membunuh Yahudi 70 orang. Ya. Kalau malam Senin 30 orang. Jadi seminggu 2 kali 100 orang. Balik ceramah ada ibu-ibu nanya saya, Pak Ustaz, malam Jumat tadi itu berapa? 70 saya bilang. Malam Senin 30, ngapa Bu? Enggak, saya nak bertanya malam Selasa berapa, kata dia. Nak nambah. Dengar lakinya, kata lakinya, Dek, kalau adik bertanya malam Selasa berapa, bukan cuma Yahudi mati, abang pun mati, Dek. Ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah tu Pak, sempurnanya manusia, akhlaknya sempurnanya luar biasa, luar biasanya Rasul. Belum Rasulullah lahir Pak, di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Rasulullah belum lahir, baru Nabi Adam dalam surga tu. Kita ni kan kampung halaman kita kan surga Pak. Nanti mudah-mudahan kita semuanya balik ke kampung halaman kita, ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Nikmatnya surga. Tapi semua kenikmatan surga tak ada nilainya kalau kita bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al Habib Ali beliau mengatakan, aku masuk surga bukan karena kenikmatan surga, tapi di surga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam dalam surga. Nabi Adam dalam surga seorang-seorang ya, laki-laki. Itu Nabi Adam Bu, kata beliau dalam riwayat diceritakan, di mana tempat ya, di gedung-gedung, di kamar-kamar, di mana tempat selalu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga Nabi Adam penasaran, siapa Muhammad ni? Dia minta dengan Allah, ya Allah, tolong kau tunjukkan wajah yang bernama Muhammad. Pasti ini orang istimewa ya Allah. Kalau tidak, tak mungkin kau gandeng namamu dengan namanya. Engkau ini ya Allah maha segala-galanya. Kepengen aku nak memandang wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, Adam, kau gandengkan kedua ibu jarimu. Begitu Nabi Adam menggandengkan kedua ibu jarinya Pak Bu, nampaklah wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikecup oleh Nabi Adam saking sayangnya, saking rindunya dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disyariatkan kalau muazin mengumandangkan kalimat asyhadu anna Muhammad, kita yang mendengarkan azan, kita gandengkan dua ibu jari kita, baru kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kita kecup, baru kita gosok kedua bola mata kita Pak. Siapa yang ngamalkan ini, pertama dia tidak akan kena sakit mata, yang kedua dia tidak akan kabur mata itu. Kalau kabur matanya belum kabur memang. Kalau udah kabur dah macam mana Kak? Mana? Ini orang ngamalkan dari muda, tapi berpahala Pak. Ya. Marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dalam surga seorang-seorang, laki-laki, perempuan tak ada. Siti Hawa belum. Tapi semua hewan-hewan di surga itu berpasang-pasangan semua. Perempuan laki, entang Nabi Adam seorang laki-laki. Jadi Nabi Adam termenung-menung lah dia. Kata Nabi Adam, nyaman kau ni ada pasangan kau laki perempuan. Termenung Nabi Adam Bu Pak. Jadi kalau kita punya anak bujang, anak dara, kalau malah temenong, pasti dia minta kawin dulu Pak. Ataupun Bu, kalau bapak banyak-banyak temenong, tanya bapak, udah betul bapak ini nak kawin ke apa? Kan? Nabi Adam termenung dulu. Di dalam termenungnya Nabi Adam, Allah tidurkan. Di dalam tidurnya itulah Allah ciptakan ibunda Hawa Pak. Dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, Allah jadikan Siti Hawa, yang cantiknya Siti Hawa itu melebihi cantiknya bidadari 70 kali lipat Bu. Kita ni hari ini kena tempias-tempias lah. Tak ada agak cantik pernah ada gak lah. Ya.
Lawa tak ada apa, kau ada kat lah. Sedap mata masih mandang ni. Ya. Kalau dibandingkan dengan Siti Hawa tak ada apa-apanya. 70 kali lipat Pak. Cantiknya tu. Nabi Adam tengah tidur. Ya tak? Begitu Nabi Adam sadar, tengoknya ada perempuan cantik. Lalu Nabi Adam lah tokam lah. Dipegang lah. Kata Allah, Adam belum halal. Ya. Jadi jangan pegang-pegang ya, belum halal. Macam mana menghalalkannya ya Allah? Beri dia mahar. Beri dia mas kawin. Apa maharnya ya Allah? Kau ucapkan salawat 3 kali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum lahir, tapi dari Nabi Adam sudah diistimewakan oleh Allah dah. Ya. Inilah kenapa Nabi Musa alaihissalam berangan-angan, bercita-cita minta dengan Allah supaya dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malaikat Jibril, komandannya malaikat, minta dengan Allah supaya dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak Allah kabulkan, Bu, Pak. Kita tak pernah minta, Pak. Kita tak pernah minta, Bu. Tapi alhamdulillah sampai malam ini mudah-mudahan Rasulullah mengakui kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan kita, Bu, Pak. Harapan kita supaya kita diakui Rasulullah ya lah. Ya. Kalau kita tengok tingkah laku kita ni, yang mudah-mudahan lah ya. Rasulullah pun berpesan dah. Ya. Matiku baik untuk kalian, hidupku pun baik untuk kalian. Walaupun Rasulullah sudah wafat, Pak. Walaupun Rasulullah sudah wafat, Bu, tapi diperlihatkan amalan-amalan umatnya ke beliau. Kalau Nabi Muhammad melihat umat banyak amalan baiknya, Nabi Muhammad memuji kepada Allah. Tapi kalau dilihat amalan banyak amalan buruknya, Nabi Muhammad memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, berkat istighfarnya Rasulullah itulah dosa-dosa kecil kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita nikmat, dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarang nabi, Bu, Pak. Abdul Muttalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, melahirkan dapat anak yang bernama Abdullah, orang tuanya Rasulullah. Ya. Perlu kita jelaskan orang tua Rasulullah itu luar biasa. Ya. Dalam Maulid Al-Azab dijelaskan bahawa Nabi pernah membangunkan orang tuanya dari kuburannya, disuruhnya orang tuanya mengucap kedua kalimat syahadat, Pak. Kenapa? Khawatir kita dapat video, dapat bermacam-macam, sehingga berani mengatakan orang tua Nabi dalam neraka. Hati-hati, Bu, Pak. Ya. Berani mengatakan orang tua Rasulullah dalam neraka. Jangankan orang tua Nabi, Bu, Pak. Ada orang mengatakan orang tua kita dalam neraka, macam mana perasaan kita, Pak? Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perlu kita jelaskan, perlu kita sampaikan bahwa istimewanya orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sembarangan, ya. Karena dari keturunan Rasulullah itu pasti semuanya suci. Ya. Berpindahnya Nur Muhammad ke Nur Muhammad itu, semua yang menyandang Nur Muhammad semuanya adalah orang-orang suci, termasuk Abdul Muttalib, termasuk orang tua Rasulullah Abdullah, Pak. Bukan sembarangan Abdullah tu. Kalau dalam segi wajah nih, Bu, gantengnya Abdullah, belum Rasulullah, Pak. Kita tahu Nabi Yusuf gantengnya, kalau pernah perempuan itu diberikan potongan apel, buah-buahan, dikasih pisau, begitu Nabi Yusuf lewat terpotong tangan tak terasa. Kenapa? Karena wajah Nabi Yusuf gantengnya tu. Jamal diberikan Allah kepada Nabi Yusuf. Tapi Rasulullah, Pak, bukan cuma ganteng yang diberikan Allah, jamal dan jalal, kegantengan dan kewibawaan diberikan Allah Subhanahu wa taala ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Rasulullah, Bu, Abdullah, orang tua Nabi, waktu bujang berumur 18 tahun, itu Abdullah kalau lewat di kota Mekah, Pak, seluruh cewek-cewek di kota Mekah terpesona dengan Abdullah, Pak. Berkhayal, mudah-mudahan Abdullah mau jadi laki aku. Ada orang macam gitu, macam Pak Lawangnya tu. Pokok setiap orang perempuan kota Mekah melihat Abdullah, semuanya naksir, semuanya suka dengan Abdullah. Kenapa? Dua kelebihannya, Pak. Muka lawak, akhlak bagus.
udahlah ganteng, udahlah cantik, akhlak bagus. Siapa yang tak suka Pak Bu? Ini tak ada, udah buruk bertingkah. Banyak tingkah. Manalah orang tak geram mandang. Standar-standar ya lah. Jangan berlebih-lebih benar. Dikasih rambut, Bu Pak begini modelnya, warnanya. Ya syukurilah. Ini tak ada nak berpirang-pirang pula. Kalau orang-orang barat sana berpirang tu cantik mukanya Pak Bu Pak. Hidung mancung, kulit putih, kena rambut pirang tu nyaman mata mandang kok kita Pak. Udahlah hidung pesek, hitam legam, nak berpirang pula. Ya Allah, apa tak ada macam hantu hujan panas. Tak usahlah Bu Pak dirubah-rubah. Apa yang batang tubuh kita, rambut ke, begitu gak biji mata, kadang berubah-ubah gak biji mata tu. Ada biru, ada coklat, macam-macam. Alis begitu gak? Ada pengantin cukur, ujung-ujung tak beralis. Malu pergi maulud tak beralis, mau tamu orang dapur pakai ni ah. Panas, kipas angin mati, berelap, lupa cerita orang. Alah panas hari ni kena. Lalu tak beralis. Balik ke rumah, laki buka pintu, Allahu la ilaha illallah. Kira lakinya hantu hujan panas. Standar-standar ya Bu Pak. Ya standar-standar saja. Abdullah kenapa digemari wanita? Akhlak bagus, muka ganteng. Sehingga Abdul Muttalib mencarikan perempuan yang pantas untuk Abdullah. Ketemulah ibunda Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, wanita mulia Pak. Menikah Abdullah dengan Siti Aminah. Perempuan-perempuan yang di kota Mekah yang terpesona dengan Abdullah Bu, apa yang akibatnya apa? 200 perempuan Arab di kota Mekah mati terkejut Bu Pak. Mendengar Abdullah menikah dengan Siti Aminah, mati terkejut. Mati. Kau tahu tak ngapa Abdullah kawin dengan Siti Aminah? Mati. Pak. Luar biasanya Abdullah Pak. Tak pernah ketemu dengan Siti Aminah, tak pernah ketemu Pak. Menikah dengan Siti Aminah Abdullah. Begitu malam pertama kata Abdullah, "Ightasili wa tatahhari." Mandi Aminah, bersuci-sucilah Aminah. Wangi-wangilah Aminah, karena aku mau memindahkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rahimmu Aminah. Disuruh wangi-wangi Pak Bu. Ini tak ada, mulut masih bau rokok lalu bini nak jaga. Ya Allah. Kata bini sekalah bang. Padahal enggak ibu nak tidur bukan minyak wangi, gosok minyak pegang suang digosok. Orang minyak wangi lah Bu. Ini cap kurap cap 88, kurap ke apa? Ulah tidur pakai lambu, minyak batu digosok. Ya Allah. Minyak wangi lah Bu Pak. Tidur pakai celana training. Nak tidur ke nak senam? Tak can. Ni tak can. Kita ya Allah semangat lah luar begitu masuk kamar celana training. Ya Allah mah. Udahlah muka di masker, ngerasain timun lagi mata. Apa cerita Bu Pak? Orang tua Abdullah Pak menikah dengan Siti Aminah, 2 bulan Rasulullah dalam kandungan ditinggal ayah Pak. Rasulullah belum lahir ke alam dunia ini sudah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat lahirnya Nabi itu manggil abah, manggil ayah, tak ada Bu Pak. Kenapa? Karena sudah ditinggal 2 bulan dalam kandungan Pak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam Siti Aminah waktu hamil selalu didatangi para nabi. Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Ibrahim, tiap malam Pak. Makanya ulama mengatakan kalau ada orang hamil, istri kita hamil Pak, ibu-ibu lagi hamil, selalu bermimpi orang-orang soleh Bu. Ada orang ulama bermimpi orang soleh, satu tanda anak yang ibu kandung akan menjadi ulama Pak. Ya. Tapi kalau ibu lagi hamil selalu memimpi kena kejar ular, kena timpa hantu. Ini kalau tak banyak-banyak istighfar, khawatir anaknya begitu lahir macam ular gerak. Padahal enggak kita ni Bu Pak. Ya. Kadang omongan kita ni Bu, omongan ibu, omongan bapak, omongan orang tuanya tu
ucapan orang tua kepada anak seperti batu kita lemparkan di atas kaca, Pak. Begitu pecah. Apa yang diomongkan maknya, apa yang diomongkan bapaknya, jadi, Pak. Manalah kau ni nak macam cacing kena abu gerak kau. Mana tak macam cacing anak nanti tu? Malah kita sebut kena cacing kena abu terus. Ujung-ujung anak macam cacing kena abu, tak betah di rumah, melepas sini, liar sini. Kerana kita sering mengucapkan macam cacing kena abu. Gerak kau ni macam ular sekali. Mana tak macam ular gerak? Apa yang diucapkan orang tua, kabul, Pak, Bu. Maka kita semarah apapun kita, sejengkel apapun, Bu, dengan anak kita, jangan ungkapkan kata-kata yang tak baik. Kata-kata yang baik adalah diganti kata-kata yang baik. Selalu didatangi para nabi. Begitu sampai saatnya Rasulullah lahir, sebelum fajar, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Rasulullah, Pak. Begitu Rasulullah lahir, ada namanya Asy-Syifa. Asy-Syifa itu bidannya Rasulullah. Yang berhubungan dengan lahirnya Rasulullah, semuanya hidupnya berkah. Asy-Syifa, bidannya Rasulullah, menikah dengan Zaid bin Harisah, dapat anak yang bernama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini anak-anak masa disuruh Nabi menjadi pemimpin perang. Ya. Ada nama Asy-Syifa itu Ummu Aiman, Pak. Maaf. Ummu Aiman itu menikah dengan Zaid bin Harisah, punya anak yang bernama Usama bin Zaid. Asy-Syifa punya anak yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah, jadi Asy-Syifa itu punya anak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini orang yang kaya raya. Kata ulama, siapa mau anaknya menjadi pemimpin, mau menjadi kaya raya, sering-sering mengadakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan itu ada. Kita ni kan maulid ni kan apa yang kita dapat, Bu, Pak? Asy-Syifa, kesehatan diberi Allah. Suwaibah al-Islamiyah, thawab pahala diberi Allah. Bukan tak ada pahala ni. Berapa orang yang hadir pada malam hari ini, sebanyak itulah panitia mendapatkan pahalanya, tanpa mengurangi pahala kita yang datang, Pak. Bukan tak ada apa pahala. Ngasih orang makan minum ni, ada makan ke, Pak? Ada makan. Nah, bukan tak ada pakai makan lu. Sesuap ngasih orang makan yang lapar, itu lebih besar pahalanya daripada kau membangun masjid. Kata Rasulullah, nanti di padang mahsyar kita akan merasakan kelaparan selapar-laparnya. Tapi kata Nabi, siapa di dunia pernah ngasih orang makan karena Allah, di padang mahsyar dia tidak akan pernah kelaparan, Pak. Bukan tak ada pahala. Jadi berapa orang yang hadir pada malam hari ini, sebanyak itulah panitia mendapatkan pahalanya. Lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat riwayat, Pak. Rasulullah lahir, tumbuh dewasa, umur 25 tahun, menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, janda yang 40 tahun, Pak. Mau Nabi, ya? Jangan nak disamakan janda sekarang. Siti Khadijah, Bu, walaupun janda 40 tahun, tapi kecantikannya melebihi cantiknya gadis pada belasan tahun pada saat itu, Pak. Udahlah keturunannya bagus, Siti Khadijah itu bangsawan. Anak daripada keturunan yang baik-baik, keturunan bangsawan, hartanya melimpah, pembisnis, pandai cari duit, Bu, Pak, Siti Khadijah tu. Sama orang rumah kita pandai kan cari duit, mana kita takutkan tahu. Letih kita berselit sana selit sini tentang tahu ya dia. Begitu emak berkebas. Duit apa pula ni, Bang? Duit sial. Ngapa pula? Udah abang tapukkan ketahuan masih dengan mama katanya. Menikah dengan Siti Khadijah, Pak. Menikah dengan Siti Khadijah sehingga dapatlah keturunan Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ya, Qasim, Ibrahim bukan. Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah. Yang dari Siti Khadijah itu Ruqayyah, Ummul Kasum, termasuklah Fatimah. Menikah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajha, diberi keturunan Sayyidina Hasan dan Husain, kemudian diberi keturunan sampai hari ini. Itulah para habaib syarifah,
adalah darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib tu, Syarif Syarifah tu, itu darah dagingnya Rasulullah. Tugas kita apa? Mencintai mereka, memuliakan mereka. Jangankan segi nasab, bu pak, segi hidung lihat kita dah kalah dah dengan mereka. Tengoklah orang-orang Habib tu, mancung-mancung semua hidungnya. Kok kita mancung gak ke dalam tapi nah, itulah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bu pak, Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan solehah. Inilah harapan kita bu. Walaupun ibu kita masuk ke dalam kubur, bapak masuk ke dalam kubur, ada anak soleh solehah kita tinggalkan. Doa itulah yang kita harapkan pak. Ibu meninggal nak ngarapkan doa bapak, wallahu alam bisawab. Bukan saya tak doakan bapak, tak doakan, wallahu alam pak. Bapak meninggal nak ngarapkan doa ibu, wallahu alam. Ngarapkan doa tetangga kiri kanan, paling 3 malam ya orang ramai doakan gitu. Itu pun malam ketiga karena makan nasi. Malam pertama kurang orang datang bubur kacang hijau ya. Tak tahu saya di balai ini, kurang lebih lah kita pak bu pak. Doa siapa kita harapkan? Doanya anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita berkah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita, kedua orang tua kita dalam iman yang sempurna, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisirrin Nabi wa alin Nabi wa bisirri suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. في غرام